Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd, ibu-ibu yang semoga senantiasa rahmat Allah Subhanahu wa taala dan para pemirsa Najiyah TV dimanapun Anda berada, a'azzanallahu wa iyyakum. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Kembali di kesempatan ini Allah Subhanahu wa taala berikan nikmat karunia-Nya untuk dapat kita melanjutkan pertemuan kita yang ketiga, pembahasan surah Al-Muzammil. Pada dua pertemuan yang lalu telah kita pelajari bersama tentang keutamaan salat malam. Bahkan salat malam tersebut hukumnya wajib. Ya, pada awalnya hukum salat malam itu apa? Wajib. Telah kita bahas tentang keutamaan salat malam, dan kemudian juga setelah kita bahas tentang keutamaan salat malam, kemudian ada perintah untuk bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Wadhkur isma rabbika wa tabattal ilaihi tabtila." Surah Al-Muzammil ayat yang ke-9, dan sebutlah nama Rabbmu dan beribadahlah kepadanya dengan sepenuh hati. Wa tabattal ilaihi tabtila. Perintah untuk beribadah kepada Allah dengan sepenuh hati. Ini fokus beribadah kepada Allah, terutama di mana? Kapan waktunya, Bu? Di malam hari. Ya, kondisinya lebih kondusif. Ya, keadaannya lebih memungkinkan kita untuk fokus beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Fattakhidhu wakila. Ya, di ayat yang ke-9 surah Al-Muzammil, di akhir ayat surah Al-Muzammil yang ke-9, Allah perintahkan fattakhidhu wakila, jadikanlah Allah sebagai pelindung. Artinya apa? Bertawakallah kepada Allah. Ya. Setelah perintah untuk fokus beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala di malam hari untuk mencas iman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian Allah perintahkan untuk apa, Bu? Bertawakal. Kemudian perintah berikutnya di ayat yang ke-10, apa perintahnya? Untuk bersabar. Wasbir ala ma yaqulun, dan bersabarlah terhadap apa yang mereka katakan. Wahjurhum hajaran jamila, dan tinggalkanlah mereka dengan cara yang baik. 6. Kita perhatikan surah Al-Muzammil ayat yang ke-10. Perintah sabar. Rasulullah SAW, beliau dituduh sebagai dukun, penyihir, pendusta. Beliau dikatakan sebagai orang yang keluar dari ajaran nenek moyangnya. Beliau dikatakan sebagai seorang yang memutus tali silaturahim. Ya, beliau dikatakan sebagai seorang yang gila. Ya. Dengan tuduhan cercaan yang ditujukan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kemudian ayat ini perintah kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam untuk apa? Bersabar. Ya, bersabar terhadap berbagai tuduhan dan cercaan orang-orang musyrikin yang ditujukan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi beliau diperintahkan untuk tidak usah memperdulikan cercaan, hinaan mereka, ya, bersikap acuh tak acuh, ya, dengan perbuatan jahil mereka tersebut, ya. Tidak usah pedulikan cercaan mereka, lanjutkan untuk berdakwah. Ya. Wahjurhum hajaran jamila. Ya. Wahjurhum hajaran jamila. Ya. Kalau semua cercaan, hinaan tersebut direspon, ditanggapi, maka dakwah akan terhambat. Ya.
Dan tidak akan mungkin pula selama kita memperjuangkan yang hak, tidak akan mungkin cercaan itu tidak ada. Pasti akan ada halangan dan rintangan. Ya, selagi iblis masih ada, maka jangan berharap semua orang akan berbuat baik kepada kita. Kita tidak akan mendapatkan tantangan. Dan demikian juga Rasulullah SAW, Allah perintahkan untuk bersabar dan abaikan cercaan mereka. Kalau semua perkataan Abu Lahab direspon, Abu Jahal ditanggapi, apa yang terjadi? Dakwah akan terhambat. Nah, demikian juga dengan kita semuanya, ibu-ibu dan pemirsa Najiyah TV dimanapun Anda berada, tidak semua perkataan orang kita respon. Ya, orang yang menjelek-jelekkan kita, menjatuhkan kehormatan kita, tidak perlu kita tanggapi, tidak perlu kita respon. Ya, kalaupun perlu kita untuk meresponnya, maka perlu kita respon dengan respon yang baik. Nah, sudah kita sebutkan pada pertemuan yang lalu, apakah ada orang yang lebih sempurna dari Nabi kita? Tidak ada. Siapa yang lebih mulia akhlaknya dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Orang yang murah senyum, orang yang gagah, orang yang cerdas, akhlaknya sangat mulia. Tidak selamat dari cercaan, tidak selamat dari celaan. Maka dikatakan jangan bermimpi bahwa kita ingin memperjuangkan Islam namun berharap tidak akan menghadapi musuh. Itu suatu hal yang mustahil. Maka bagi yang berdakwah ataupun ketika kita bermuamalah sudah berusaha dengan baik tapi masih kita mendapatkan cercaan, rintangan, maka bersabarlah. Abaikan mereka dengan baik. Teruslah berbuat baik, teruslah berdakwah. Kemudian di ayat yang ke-11. وَذَرْنِي وَالْمُكَذِّبِينَ أُولِي النَّعْمَةِ وَمَهِّلْهُمْ قَلِيلًا. Dan biarkanlah aku, kata Allah, aku yang bertindak terhadap orang-orang yang mendustakan ulin na'mah, yang memiliki segala kenikmatan hidup. Kemudian wa mahhilhum qalila, dan berilah mereka penangguhan sebentar. Siapakah ulin na'mah? Ya, para pembesar Quraisy, Abu Jahal dan saudara-saudaranya, Al-Walid ibn Mughirah dan yang lainnya. Ya, orang-orang kaya lagi sombong yang berada di kota Makkah. Ya, Allah perintahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, serahkan urusannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Bersabar. Allah lah yang akan membalas perbuatan mereka. Ya, dan akhirnya mereka meninggal kapan, Bu? Pada perang Badar. Ya, setelah sekian lama Rasulullah SAW menghadapi mereka, akhirnya Allah jadikan mereka terbunuh pada perang Badar. Maka tatkala kita disakiti oleh seseorang, serahkan urusannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah lah yang punya cara untuk mengurusi orang-orang yang seperti itu. Ya, serahkan urusannya kepada siapa, Bu? Serahkan urusannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, terhadap orang-orang yang menzalimi kita, yang menyakiti kita, ya. Kita sudah berusaha untuk berbuat baik. Ya. Kalau demikian, maka kita bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, kita bersabar, kita bertawakal, serahkan urusannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Surah Al-Muzammil yang ke-12. Inna ladaina ankalan wa jahima. Sudah kita bahas ini. Sungguh di sisi kami ada belenggu-belenggu yang berat dan neraka yang menyala-nyala. Wa ta'aman dha ghussatin wa 'adzaban alima. Dan ada makanan yang menyumbat di kerongkongan. Wa 'adzaban alima, dan azab yang pedih. Jadi wa ta'aman dha ghussah, ya, makanan yang menyumbat di kerongkongan. Yauma tarjuful ardu wal jibal. Pada hari ketika bumi dan gunung-gunung berguncang keras. Wa kanatil jibalu kathiban mahila.
dan menjadilah gunung-gunung itu seperti onggokan pasir yang dicurahkan. Ya. Ibu semoga senantiasa rahmati Allah SWT. Ya, ini sudah kita bahas pada pertemuan yang lalu. Faedahnya adalah kezuliman itu akan hilang. Ya, kezuliman itu akan hilang. Kita bersabar dan bertawakal kepada Allah SWT dan terus beramal soleh. Dan kezuliman itu bisa saja berlangsung lama. Ya. Dan dia akan hilang dalam waktu yang lama. Dan bahkan betapa banyak orang yang zalim Allah biarkan hidup tanpa azab. Supaya apa, Bu? Supaya Allah akan membalasnya dengan balasan yang lebih berat di akhirat. Jadi ayat ini menerangkan, sekiranya orang-orang zalim mereka tidak mendapatkan azab di dunia, maka mereka pasti akan mendapatkan azab di akhirat. 6. Jadi Allah SWT terkadang menangguhkan azab untuk mereka supaya mereka mendapatkan azab yang lebih berat di hari kiamat kelak. Azab yang akan Allah beri adalah azab berupa belenggu-belenggu di neraka jahanam. Dan makanan berduri yang makanan tersebut akan tersangkut di leher, ya, dan membuat mereka tersedak. Kita saja di dunia kalau makan ada yang nyangkut di kerongkongan kita, tentu tidak akan nyaman. Ya. Apalagi ini yang dihukum oleh Allah, yang diazab oleh Allah SWT berupa makanan berduri, makanannya penduduk neraka. Dan kita berlindung kepada Allah SWT dari berbagai azab neraka jahanam. Nah, pertanyaannya kapan mereka akan diazab? Telah disebutkan di ayat tadi, ketika hari kiamat telah tiba, mereka akan diazab. Ketika gunung-gunung batu yang kokoh berguncang menjadi debu yang berterbangan. Maka orang-orang yang tidak beriman kepada Allah SWT dan tidak beriman dengan adanya hari kiamat, maka mereka akan disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita lanjut di ayat yang ke-15. Inna arsalna ilaikum rasulan syahidan alaikum. Sesungguhnya kami telah mengutus rasulan, seorang rasul, ilaikum, kepadamu, syahidan alaikum, yang menjadi saksi terhadapmu. Sesungguhnya kami telah mengutus seorang rasul. Siapa yang diutus? yakni Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Telah diutus kepadamu seorang rasul, yakni Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang menjadi saksi terhadapmu. Kama arsalna ila fir'auna rasula. Sebagaimana kami telah mengutus seorang rasul kepada Fir'aun. Siapa rasul yang diutus kepada Fir'aun? Nabi Musa. Fa'asa Fir'aunur rasul fa'akhadnahu akhdan wabila. Namun Fir'aun asa, mendurhakai rasul tersebut. Namun Fir'aun mendurhakai rasul tersebut. Fa'akhadnahu akhdan wabila, maka kami siksa Fir'aun dengan siksaan yang berat. Dalam ayat ini Allah SWT menyebutkan kisah Fir'aun kepada orang-orang kafir, orang-orang musyrikin Quraisy. Kenapa disebutkan tentang kisah Fir'aun? Karena berita dibenamkannya Fir'aun di Laut Merah itu diketahui oleh orang-orang kafir Quraisy. Mereka tahu
tentang kisahnya Fir'aun yang dibenamkan di Laut Merah. Nah, kemudian dengan ayat ini Allah ingin mengingatkan orang-orang kafir Quraisy sebagaimana Allah SWT telah mengutus Fir'aun yang durhaka, yang tidak beriman. Allah telah mengutus Nabi Musa kepada Fir'aun. Lihatlah, perhatikanlah, ambillah pelajaran. Apa yang terjadi dengan Fir'aun yang tidak beriman. Allah tenggelamkan. Allah azab. Maka dengan ayat ini, Allah ingin mengingatkan orang-orang kafir Quraisy agar mereka tidak mendustakan Rasulullah SAW yang diutus kepada mereka. Tapi kenyataannya bagaimana? Orang-orang kafir Quraisy mereka mendustakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Imam Ibnu Katsir mengatakan, "Wa antum aula bil halaki wad damari in kadzabtum." Dan kalian orang-orang kafir Quraisy lebih pantas, lebih utama untuk mendapatkan kebinasaan dan kehancuran in kadzabtum, kalau kalian mendustakan Rasul kalian. Orang kafir Quraisy, kalian lebih utama, lebih patut untuk mendapatkan apa? Al-halak wad damar, kebinasaan dan kehancuran. Jika kalian mendustakan Rasul yang diutus kepada kalian. Siapa? Nabi Muhammad SAW. Kenapa? Imam Mukatsir mengatakan bahwa orang-orang kafir Quraisy lebih patut untuk mendapatkan kebinasaan dan kehancuran. Lianna rasulakum asyrafu wa a'zamu min Musa bin Imran. Karena Rasul kalian, yakni Nabi Muhammad, adalah Rasul yang paling mulia dan lebih besar daripada Musa ibn Imran. Nah, pertanyaannya Bu, kenapa Bu tadi? Apa sebabnya Allah sebutkan tentang kisah Fir'aun yang ditenggelamkan? Untuk menjadi peringatan bagi orang-orang kafir Quraisy, karena mereka mengetahui tentang dibenamkannya atau ditenggelamkannya Fir'aun setelah dia tidak beriman dengan Rasul yang diutus kepadanya, yakni Nabi Musa. Jangan kalian seperti mereka, para pengikut Fir'aun, dan jangan seperti Fir'aun itu sendiri. Maka berimanlah kepada Rasulku, yakni Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Namun kenyataannya orang kafir Quraisy mereka tidak beriman dengan Rasulullah SAW. Mereka mendustakan beliau, ya, mendustakan apa yang beliau bawa, ya, kebenaran yang datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. فَكَيْفَ تَتَّقُونَ إِن كَفَرْتُمْ يَوْمًا يَجْعَلُ الْوِلْدَانَ شِيبًا. Lalu bagaimana kamu akan dapat menjaga dirimu? In kafartum, jika kamu tetap kafir kepada yauma yaj'alul wildana shiba, hari yang menjadikan anak-anak beruban. Al-wildan, anak-anak. Hari yang menjadikan anak-anak shiba, beruban. As-samaa'u munfatirun bih, kana wa'duhu maf'ula. Langit terbelah pada hari itu, janji Allah pasti terlaksana. Inna hadhihi tadhkirah, faman syaa'a attakhadha ila rabbih sabila. Sungguh ini adalah tadhkirah, peringatan. Faman syaa'a, barang siapa menghendaki, ittakhadha ila rabbih sabila, niscaya dia mengambil jalan yang lurus kepada Rabbnya. Begitu dahsyatnya hari kiamat. Sampai Allah sebutkan yauma yaj'alul wildana shiba. Anak-anak
umumnya sudah beruban atau belum ini Ibu? Kalau kita saat ini kita lihat anak-anak beruban atau tidak? Belum ya? Kapan mulai beruban itu Bu? Anak SD sudah ada yang beruban? Belum ya? SMP? Ada yang mulai beruban? Ada ya? Begitu dahsyatnya hari kiamat sampai bisa membuat anak berubah rambutnya menjadi beruban. Anak-anak yang mendapati hari kiamat maka rambutnya menjadi uban karena begitu takutnya, begitu dahsyatnya hari kiamat. Dan demikian juga hari kiamat, begitu dahsyatnya sampai-sampai langit akan terbelah. As-samaa'u munfatiru bih. Langit terbelah pada hari itu. Maka kemudian Allah memberikan pilihan, "Faman syaa'a attakhadha ila rabbih sabila." Barang siapa yang menghendaki, niscaya dia mengambil jalan yang lurus kepada Rabb-Nya. Artinya, barang siapa yang mau mengambil jalan menuju Allah, silakan ambil. Siapa yang mau mengambil jalan menuju Allah, maka ambillah. Laluilah jalan tersebut. Dan barang siapa yang tidak mau bertobat, maka tidak mengapa bagi Allah Subhanahu wa taala. Yang tidak bertobat dialah yang rugi. Di sini Allah berikan pilihan. Faman syaa'a attakhadha ila rabbih sabila. Siapa yang menghendaki, dia akan mengambil jalan yang lurus kepada Rabb-Nya. Dia akan beramal saleh, dia akan bertaubat. Namun yang tidak mau, maka dia terus akan kufur. Dia akan bermaksiat. Dan dia tidak mau bertobat, tidak ingin kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan hal tersebut tidak mengapa bagi Allah. Ya, tidak akan mengurangi sedikit pun kemuliaan Allah Subhanahu wa taala. Yang bermaksiat dialah yang akan rugi. Ya, yang tidak mau kembali kepada Allah dialah yang akan rugi. Kemudian kita sampai pada ayat yang terakhir, ayat yang keberapa? Ayat yang ke-20. Ayatnya cukup panjang. Inna rabbaka ya'lamu annaka taqumu adna min thuluthayil layli wa nisfahu wa thuluthah. Sesungguhnya Rabbmu mengetahui bahwa engkau wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam taqumu berdiri salat adna min thuluthayil lail, kurang dari thuluthayil lail, 2/3 malam. Wa nisfahu, atau 1/2 malam. Wa thuluthahu, atau 1/3 malam. Wa ta'ifatum minal ladzina ma'ak, dan demikian pula segolongan dari orang-orang yang bersamamu. Siapa yang bersama Rasulullah SAW? Para sahabat. Wallahu yuqaddirul laila wan nahar. Allah yuqaddir, menetapkan ukuran. Al-laila wan nahar, malam dan siang. Alima an lan tuhsuhu fataba alaikum faqra'u ma tayassara minal Qur'an.
Alima, Allah mengetahui bahwa kamu tidak dapat menentukan batas-batas waktu itu. Fataba alaikum, maka Allah memberi keringanan kepadamu. Faqara'u ma tayassara minal Qur'an, karena itu bacalah apa yang mudah bagimu dari Al-Qur'an. Alima an sayakunu minkum marda wa akharuna yadribuna fil ardi yabtaghuna min fadlillah. Allah mengatakan bahwa akan ada di antaramu orang-orang yang sakit. Mardo. Mardo itu jamak dari marid, orang yang sakit. Minkum, di antara kalian akan ada mardo, orang-orang yang sakit. Wa akharun, dan yang lain, yadribuna fil ard, berjalan di bumi. Yabtaghuna min fadlillah, mencari sebagian karunia Allah. Wa akharuna yuqatiluna fi sabilillah. Wa akharun, dan yang lain, yuqatilun, berperang, fi sabilillah, di jalan Allah. Faqra'u ma tayassara min, maka bacalah apa yang mudah bagimu dari Al-Quran. Wa aqimus salata wa atuz zakata wa aqridullaha qardan hasana, dan laksanakanlah salat. Wa atuz zakah, tunaikanlah zakat. Wa aqridullaha qardan hasana, dan berikanlah pinjaman kepada Allah, pinjaman yang baik. Wa ma tuqaddimu li anfusikum min khairin tajiduhu 'indallahi huwa khairan wa a'zama ajra. Kebaikan apa saja yang kamu perbuat untuk dirimu, niscaya kamu memperoleh balasannya di sisi Allah sebagai balasan yang paling baik dan yang paling besar pahalanya. Wastaghfirullah innallaha ghafurur rahim. Dan mohon ampunlah kepada Allah, sungguh Allah Maha Pengampun, Allah Maha Penyayang. Ibu-ibu yang semoga saya dirahmati Allah SWT dan pemirsa Naya TV dimanapun Anda berada, para ulama menjelaskan bahwa ayat ini, ayat yang ke-20 ini menghapus ayat-ayat di awal surah Al-Muzammil. Ya ayyuhal muzammil, qumil laila illa qalila. Ayat ini turun menghapus hukum wajibnya salat malam. Ya ayyuhal muzammil, qumil laila illa qalila. Wahai orang yang berselimut, bangunlah untuk salat pada malam hari kecuali sebagian kecil. Sudah kita bahas bahwa pada awalnya salat malam itu hukumnya apa? Wajib. Wajib untuk siapa nih Bu? Untuk Nabi kita Muhammad SAW atau juga untuk umatnya? Apakah para sahabat juga mereka diwajibkan untuk salat malam ataukah tidak? Ada khilaf di antara para ulama. Ada pendapat yang mengatakan wajibnya hanya untuk Nabi kita Muhammad SAW. Adapun para sahabat mereka ikut salat, tapi tidak wajib bagi mereka. Pendapat yang kedua mengatakan bahwa tidak hanya diwajibkan untuk Nabi kita Muhammad SAW saja, tidak, tapi juga diwajibkan untuk umatnya. Artinya para sahabat mereka juga wajib untuk salat malam. Bagaimana salat malam mereka? Silakan kembali di ayat-ayat yang pertama dari surah Al-Muzammil. Sudah kita bahas, ini berkenaan dengan waktu, diperintahkan untuk bangun semalam suntuk salatnya, kecuali sedikit yang tidak salat dari waktunya. Ya, mayoritas waktu malam itu digunakan untuk salat. Ya, hanya sedikit waktu tidak salat. Ya. Ya bisa jadi, sudah kita bahas ya, 9 jam, taruhlah 9 jam dari Isya sampai
waktu fajar, mereka diperintahkan 2/3 malam. Ya, bisa jadi ya 8 atau 7 jam, ya. Atau separuhnya yang 4,5 jam, kurang sedikit dari itu 4 jam atau 3 jam, atau lebih dari separuhnya ya 5 jam atau 6 jam. Berapa lama diwajibkan salat malam ini, Bu? Di awal-awal waktu, di awal hukum ketika diwajibkan salat malam ini berapa lama berlangsungnya? Sampai turun ayat yang terakhir di surah Al-Muzammil. Allah tahan turunnya ayat yang terakhir dari surah Al-Muzammil untuk menghapus hukum wajibnya salat malam. Ada yang mengatakan selama setahun diwajibkan salat malam itu. Ya. Ada yang mengatakan 16 bulan. Ada yang mengatakan 10 tahun selama Nabi sallallahu alaihi wasallam berada di Makkah. Allah Ta'ala alam. Ini semua menunjukkan bahwa salat malam adalah ibadah yang sangat mendapatkan perhatian di sisi Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya Rasulullah SAW mengatakan, "Alaikum biqiyamil lail." Hendaknya kalian salat malam. Fa innahu da'bus salihin qablakum. Karena itu adalah kebiasaan orang-orang soleh sebelum kalian. Wa huwa qurbatun ila rabbikum. Itu adalah merupakan taqarrub, bentuk mendekatkan diri kepada Rabb kalian. Wa maghfiratun lisayyi'at. Menghapus keburukan. Wa manhatun lil itsm. Dan salat malam itu mencegah dosa. Jadi di sini Rasulullah SAW mengatakan bahwa salat malam itu adalah merupakan da'bus salihin. Apa, Bu? Da'bus salihin, kebiasaan orang-orang saleh. Dan ketika salat malam itu diwajibkan oleh Allah SWT, para sahabat yang salat bersama Rasulullah SAW berjam-jam setiap hari terasa berat oleh mereka. Salat malam berjam-jam. Kita salat tarawih berapa jam, Bu? Salat tarawih kita berapa jam, Bu? 1 jam, Bu. Full berdirinya, Bu, 1 jam itu, Bu? Atau sudah dengan istirahatnya, Bu? Sudah sambil tidurnya, Bu? Sambil baca Qur'annya, sambil ke kamar mandi? Itu udah sejam tuh, Bu? Atau sholatnya memang full sejam? Sudah dipotong, Bu, ya? Sudah ditambah dengan istirahat, ya? Lihat bagaimana Rasulullah SAW dan para sahabat berjam-jam setiap hari atau setiap malam. Maka kemudian Allah SWT menurunkan ayat yang ke-20 surat Al-Muzammil ini, ayat yang terakhir, untuk menghapus hukum wajibnya salat malam. Maka awalnya salat malam itu hukumnya adalah wajib, hukumnya menjadi apa, Bu? Menjadi sunnah. Namun masih ada juga perbedaan pendapat di kalangan para ulama, apakah ini tetap wajib bagi Nabi dan tidak wajib bagi umatnya, para sahabat. Yang jelas untuk umatnya hukumnya apa, Bu? Sunnah. Naam. Kembali kita perhatikan, inna rabbaka ya'lamu annaka taqumu adna min thulutsai al-laili wa nisfahu wa thulutsahu wa ta'ifatun minal ladzina ma'ak. Ini dalil bahwasanya salat malam juga dikerjakan oleh para sahabat. Kita perhatikan di situ adalah wa ta'ifatun minal ladzina ma'ak,
Dan demikian pula segolongan dari orang-orang yang bersamamu. Ini menunjukkan bahwa para sahabat mereka juga salat malam. Nah, ayat ini menunjukkan bahwa para sahabat mereka juga melaksanakan salat malam. Wallahu yuqaddiru laila wan nahar. Allah menetapkan ukuran malam dan siang. Para sahabat di malam hari mereka tidak tahu sudah berapa lama salatnya. Kalau kita sekarang ada jam, bisa kita lihat. Oh, sekarang jam 9 malam, 10 malam, jam 1 malam, jam 3 malam, jam 4 dini hari. Ya. Tapi para sahabat dahulu mereka mengira-ngira. Ini sudah sepertiga malam terakhir ataukah belum? Ini sudah setengah malam ataukah belum? Dan mereka juga mengira-ngira berapa lama mereka sudah sholat. Ya, apakah mereka sudah berdiri sholat itu selama sepertiga malam? Sepertiga malam berarti kalau 9 jam tadi, taruhlah 9 jam berarti 3 jam. Dari mana mereka tahu kalau mereka sudah sholat 3 jam, Bu? Wallahu yuqaddiru laila wan nahar. Allah lah yang menetapkan ukuran malam dan siang. Para sahabat mereka mengira-ngira. Alima an la tuhsuhu fataba alaikum faqra'u ma tayassara minal Qur'an. Allah mengetahui bahwa kamu tidak dapat menentukan batas-batas waktu itu. Maka Allah menerima taubat kalian, artinya memberi keringanan kepada kalian. Karena itu bacalah apa yang mudah bagimu dari Al-Quran. Yang jelas mereka sholat minimal itu berapa lama, Bu? Sepertiga malam lamanya. Kalau 9 jam berarti minimal mereka sholat ketika dulu diwajibkan minimal mereka sholat 3 jam. Namun mereka tidak bisa menentukan apakah ini sudah 3 jam ataukah sudah 4,5 jam ataukah lebih dari itu. Mereka tidak bisa memastikannya secara pasti. Maka Allah katakan Allah menerima taubat mereka karena mereka tidak bisa menentukan. Allah berikan keringanan kepada mereka. Mereka tidak bisa memastikan sudah berapa lama mereka sholat. Yang jelas mereka sholat lama. Mereka hanya bisa mengira-ngira, memprediksi, oh ini sudah 3 jam, oh ini sudah 5 jam sholatnya. Ya, mereka bisa mengira-ngira dengan kadar apa, Bu? Kadar lamanya bacaan Al-Quran. Sudah berapa ayat yang dibaca, itu bisa menjadi patokan. Ya, berapa ayat yang dibaca, ini bisa menjadi perkiraan berapa lama berdirinya sholat. Dan Allah SWT tahu bahwa Nabi Muhammad SAW dan para sahabat tidak mampu untuk terus-terusan salat lebih dari setengah malam setiap harinya. Salat terus-terusan setengah malam sungguh berat bagi para sahabat. Setiap malamnya harus mereka kerjakan. Maka dengan turunnya ayat yang ke-20 ini menghapus hukum yang sebelumnya salat malam itu harus kurang lebih setengah malam. Harus kurang lebih setengah malam. Hukumnya dihapus. Dengan turunnya ayat yang ke-20, maka hukumnya menjadi semampu Nabi dan para sahabat. Semampu mereka. Kalau sebelumnya itu adalah kurang lebih setengah malam. Setengah malam tadi, kalau 9, setengahnya 4,5 jam. Nah, kurang dari itu ya bisa jadi 4 jam atau 3 jam. Ya. Nah, dengan turunnya ayat ini,
maka hukumnya menjadi semampu Nabi dan para sahabat. Maka kalau kita sekarang salat malam, ada yang mengerjakannya mungkin 1 jam, atau mungkin hanya setengah jam, atau hanya 1/4 jam, atau hanya 1 rakaat witir. Boleh atau tidak, Bu? Boleh, tidak masalah. Kalau dulu di awal-awal kurang lebih setengah malam. Kalau sekarang alhamdulillah, rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Walaupun 1 rakaat boleh. Yang penting jangan sama sekali kita tidak sholat malam. Jadi dahulu memang di awal-awal tidak boleh sholat malam dengan waktu yang singkat. Minimalnya adalah kurang sedikit dari setengah malam. Berikutnya, Allah mengetahui bahwa akan ada di antaramu orang-orang yang sakit dan yang lain berjalan di bumi mencari sebagian karunia Allah, dan yang lain berperang di jalan Allah. Faqra'u ma tayassara min, maka bacalah apa yang mudah bagimu. Apa yang mudah bagimu maksudnya bacalah Al-Quran. Apa yang mudah kita baca di dalam salat kita ketika salat malam. Allah mengetahui ada di antara kita orang-orang yang memiliki uzur, halangan. Ada yang sakit, ada orang yang safar, yang mencari nafkah, ada orang yang berjihad di jalan Allah. Allah mengetahui ini adalah hal yang berat bagi orang yang bersafar untuk mencari nafkah. Mereka bersafar, kemudian jika diwajibkan untuk sholat malam yang lama durasinya, bisa jadi ini akan menyusahkan mereka di siang hari. Mungkin jadi lemas badannya karena kurang tidurnya, atau siang hari menjadi waktu tidur mereka, padahal mereka butuh di siang hari untuk mencari nafkah. Dan ada juga orang yang berjihad, berperang. Kalau mereka salat di malam hari dengan salat yang begitu lama, maka bisa jadi mereka besok tidak ada tenaga untuk berperang. Oleh karenanya kita harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah menjadikan keringanan, kemudahan dari sisi lamanya berdiri salat malam. Maka sekali lagi kita berusaha untuk salat malam. Dan salat malam ini memiliki kedudukan yang mulia. Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak asa ay yab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Dan pada sebagian malam laksanakanlah salat tahajud sebagai suatu ibadah, sebagai tambahan bagimu. Jadi hukumnya adalah sunnah. Mudah-mudahan Rabbmu mengangkatmu ke tempat yang terpuji. Kemudian faedah yang lain dari ayat ini juga, Al-Imam Al-Qurtubi mengatakan bahwa ini juga menjadi dalil orang yang mencari nafkah yang halal itu kedudukannya sama dengan orang yang berjihad. Kenapa? Al-Imam Al-Qurtubi rahimahullah ta'ala mengatakan bahwa Allah menyamakan dalam ayat ini antara derajat orang-orang yang berjihad dengan orang-orang yang mencari harta yang halal. Mencari harta yang halal untuk menafkahi diri dan keluarganya. Ini dalil bahwa mencari harta yang halal kedudukannya sama seperti jihad. Karena Allah menggabungkan atau mengumpulkan antara mencari harta yang halal dengan jihad di jalan Allah.
Ini perkataan dari Imam Al-Qurtubi rahimahullah ta'ala. Oleh karenanya ibu-ibu, untuk kita semuanya ketika mencari nafkah, kita perhatikan niat kita. Mencari nafkah itu adalah jihad. Maka kita mencari harta yang halal dengan cara yang baik, yang diridhai Allah Subhanahu wa taala. Dan bagi ibu-ibu, terutama di zaman fitnah kita saat ini, banyak sekali ya ujian-ujian. Apakah kita mampu untuk mencari harta yang halal? Tentunya bagi ibu-ibu hendaknya kita motivasi, ya banyak memberi motivasi kepada para suami kita untuk mencari rezeki yang halal. Katakan kepada para suami, engkau berjihad wahai suamiku. Engkau berjihad. Carilah rezeki yang halal. Tinggalkan harta yang haram. Termasuk tinggalkan hal-hal yang meragukan. Jika engkau belum mengetahui apakah ini halal ataukah haram, tinggalkan terlebih dahulu sampai engkau mengetahui bahwa hukumnya memang halal. Maka dengan demikian ibu-ibu, istri juga akan mendapatkan pahala yang telah memotivasi suaminya, yang telah menasihati suaminya, mengingatkan suaminya untuk mencari rezeki yang halal. Bahwasanya suami sedang berjihad di jalan Allah. Istri yang menasihati suaminya, mengingatkan suaminya juga mendapatkan apa, Bu? Pahala. Sudah dikerjakan atau belum, Bu? Sudah dipraktikkan, Bu? Sudah, Bu, ya? Wa aqimus salata wa atuz zakata wa aqridullaha qardan hasana. Dirikanlah salat, tunaikanlah zakat, dan berinfaklah kepada Allah qardan hasana, infak yang baik. Allah perintahkan untuk berinfak, namun Allah gunakan kata qardun. Qardun itu adalah hutang. Qardun itu sendiri maknanya adalah hutang. Allah perintahkan untuk berinfak dengan menggunakan kata qardun, hutang. Infak yang kita keluarkan, sedekah yang kita keluarkan, itu adalah hutang bagi Allah. Hutang bagi Allah. Berikanlah hutang kepada Allah. Hutang yang baik. Ya, Allah yang mengatakan berikanlah hutang kepada siapa, Bu? Berikan hutang kepada Allah. Atau pinjaman, ya, berikan pinjaman atau hutang kepada Allah. Para ulama menjelaskan kenapa Allah menggunakan di sini istilah memberikan hutang kepada Allah, memberikan pinjaman kepada Allah. Hikmahnya apa, Bu? Apa rahasianya? Ketika kita berinfak, kita akan tenang. Kenapa? Karena berinfak itu berarti kita memberikan pinjaman kepada Allah. Siapa yang ibu berikan pinjaman, Bu? Allah. Memberikan pinjaman berarti dikembalikan atau tidak, Bu? Dikembalikan. Kalau orang yang meminjamnya itu adalah orang yang kaya, ibu yakin tidak ibu untuk memberikan pinjaman kepada orang kaya tersebut? Mikir-mikir enggak, Bu? Itu orang super kaya. Mungkin suatu ketika dia sedang jalan, ya, ATM-nya ketinggalan, atau dompetnya ketinggalan, dia nggak bawa uang. Nah, dia kemudian pinjam uang. Ibu kasih nggak, Bu? Kasih nggak, Bu? Orang kaya, Bu, yang minjam. Hah? Mungkin atau tidak, Bu, orang kaya minjam, Bu? Mungkin kan? Pernah tidak, Bu, kejadian? Ya, dia belanja mungkin di swalayan, ya. Belanja swalayan, ternyata dompetnya ketinggalan. Ya, kita sedang bersama orang ini, orang kaya ini. Boleh pinjam uangnya? Ya. Boleh pinjam uangnya berapa?
Oh ini saya belanja 1 juta ini. Nah, boleh saya pinjam? Nah, ibu kasih nggak Bu? 1 juta Bu. Iya saya transfer langsung sekarang ya. Ya. Ragu ibu dia akan mengembalikan Bu? Tidak. Nah ini kita memberikan pinjaman kepada siapa? Memberikan pinjaman kepada Allah. Allah Rabbul Alamin. Dan Allah pasti akan mengembalikan pinjamannya. Bahkan Allah mengembalikan pinjamannya dengan yang lebih baik, yang lebih banyak. Bu, riba itu boleh atau tidak, Bu? Riba itu boleh atau tidak? Sepakat haram? Tapi kalau transaksi riba dengan Allah boleh atau tidak? Kita kan memberikan pinjaman kepada Allah, Allah balas, Allah mengembalikannya dengan yang lebih banyak. Kan riba itu Bu ya? Riba atau tidak? Tapi ini riba yang diperbolehkan. Allah sendiri yang menggunakan istilah apa? Qardun, memberikan pinjaman kepada Allah. Allah yang maha kaya. Allah pasti akan mengembalikannya. Pasti akan memberikan yang lebih baik. Oleh karenanya Rasulullah mengatakan, "Ma naqasa shadaqatu min mal." Sedekah yang dikeluarkan itu tidak mengurangi harta, justru akan bertambah, berbarokah. Wa ma tuqaddimu li anfusikum min khairin tajiduhu 'indallahi huwa khairan wa a'zama ajra. Kebaikan apa saja yang kamu perbuat untuk dirimu, niscaya kamu memperoleh balasannya di sisi Allah sebagai balasan yang paling baik dan yang paling besar pahalanya. Jadi Bu, kebaikan-kebaikan yang kita lakukan bukan untuk Allah Subhanahu wa taala atau untuk orang lain, melainkan kebaikan itu untuk diri kita sendiri. Kebaikan yang kita perbuat untuk siapa, Bu? Itu sebenarnya untuk kita sendiri. Wa may yashkur fa innama yashkuru li nafsihi. Siapa yang bersyukur, sesungguhnya dia sedang bersyukur untuk dirinya sendiri. Kitalah yang mendapatkan keuntungan dari kebaikan-kebaikan kita. Maka jangan sia-siakan umur kita berlalu tanpa kebaikan. Terakhir kita tutup dengan perkataan Syekh Abdul Rahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah ta'ala. Beliau mengatakan, "Wal yu'lam anna mithqala dharratin min al-khairi fi hadhihi ad-dar yuqabiluhu ad'afu ad'afi ad-dunya." Ketahuilah bahwa kebajikan meskipun sekecil zarrah, sebesar zarrah, sebesar semut, ya, kebajikan yang dilakukan sebesar zarrah akan diganti dengan berlipat-lipat ganda dari dunia ini. Wa ma 'alaiha fi darin na'imil muqim min al-ladzati wasyahawat, dan kenikmatan yang disiapkan di akhirat kelak dari kesenangan dan syahwat. Allah akan berikan apa? Kenikmatan yang disiapkan di akhirat kelak dari kesenangan dan syahwat. Wa anna al-khaira wal birra fi hadhihi ad-dunya madatul khairi wal birri fi daril qarar wa badruhu wa asluhu wa asasuh. Dan bahwa kebaikan di dunia ini merupakan bahan kebaikan di negeri yang kekal sebagai benihnya, asalnya dan asasnya. Ya, kebaikan di dunia sebagai benih, sebagai asal atau asas kebaikan di negeri yang kekal di akhirat. Fa wa asafah ala awqatin madat fil ghafalat. Sungguh menyedihkan ketika waktu berlalu bagi hamba begitu saja dengan kelalaian. Dan sungguh penyesalan ketika waktu bergulir terbuang tanpa amal soleh. Sungguh penyesalan ketika waktu bergulir terbuang tanpa amal soleh. Jadi Bu, kebaikan yang kita lakukan di dunia adalah benih yang akan kita panen di mana? Di akhirat kelak. Ya.
Yang sering kita sampaikan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam terkait dengan keutamaan salat qabliyah subuh apa Bu? Rakaat al-fajr khairum minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat fajar, 2 rakaat sunnah ya, qabliyah fajar lebih baik daripada dunia beserta sisinya. Apakah ada raja ataukah orang yang terkaya dunia yang memiliki atau menguasai bumi seluruhnya beserta isinya, ada atau tidak Bu? Tidak ada. Dan beliau mengatakan 2 rakaat qabliyah subuh itu jauh lebih baik. Jauh lebih baik. Maka setiap waktu yang kita gunakan untuk amal soleh, maka pasti akan ada balasannya. Dan balasannya berlipat ganda. Jadi jangan sampai kita menyesal dengan berlalunya detik demi detik usia kita tanpa amal soleh. Terakhir, wastaghfirullah innallaha ghafurur rahim. Dan mohonlah ampunan kepada Allah. Sungguh Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Allah SWT menutup firman-Nya untuk beristighfar. Ya, Allah tutup firman-Nya dengan perintah untuk beristighfar, memohon ampunan kepadanya. Bagaimanapun seseorang dalam mengerjakan perintah Allah, pasti ada kekurangannya. Ada ujubnya, ada rasa malasnya. Bisa jadi niat yang tidak murni untuk Allah Subhanahu wa taala, salah niatnya dan yang lainnya. Ya. Tidak sempurna kita mengerjakannya. Berarti apa, Bu? Kita mesti beristighfar, memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah memerintahkan kita untuk beristighfar, untuk menutup segala kekurangan-kekurangan dari amal kebaikan kita. Tadi sebelumnya adalah perintah untuk beramal saleh, ya, perintah untuk beramal saleh. Kemudian Allah tutup firman-Nya setelah memerintahkan amal-amal saleh tadi apa, Bu? Dengan memperbanyak istighfar. Banyak sekali faedah yang kita dapatkan dari surah Al-Muzammil ini. Mudah-mudahan Allah berikan kita taufik untuk bisa istiqamah setiap malamnya. Kita bisa menghidupkan malam kita dengan salat malam. Sekali lagi, mungkin bagi yang belum bisa untuk bangun ya sebelum subuh, ya jangan tinggalkan untuk salat sebelum tidur. Bisa kita salat ya 3 rakaat, bisa kita salat sebelum tidur. Nah, kalau memang kesulitan juga untuk bisa sholat sebelum tidur, ya sesudah sholat isya, sesudah sholat ba'diyah, nah, bisa kita sholat kita bisa sholat sunnah. Ya, itu juga termasuk menghidupkan malam, ya, menghidupkan malam kita dengan sholat. Nah, dan tentunya yang lebih utama adalah di sepertiga malam terakhir, dan kita bisa ya interaksi dengan Allah Subhanahu wa taala lebih fokus. Kita membaca Al-Qur'an, terutama apabila Al-Qur'an tersebut kita baca di dalam salat kita. Kita baca Al-Qur'an, kita tadabburi apa yang kita baca, kita nikmati salat kita, ya, berkhalwat, berduaan dengan Allah Subhanahu wa taala. Begitu manisnya kita berdua-duaan dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini akan menambah keimanan kita. Inilah yang akan menguatkan kita. Ya, menguatkan batin kita, akan menguatkan fisik kita juga. Ya. Dan kemudian nanti di siang hari kita akan menghadapi berbagai permasalahan kehidupan dunia. Ya. Ketika kita di malam hari sudah dicas iman kita, maka di siang hari insyaallah taala kita akan mengingat Allah Subhanahu wa taala. Kita akan senantiasa bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita akan sabar dalam menghadapi berbagai ujian dan cobaan dan rintangan. Dan tentu Allah SWT akan menjadi pelindung, akan menjadi penolong bagi hamba-hambanya yang beramal saleh, yang senantiasa bertawakal, menyerahkan segala urusannya kepada Allah SWT. Allah akan mudahkan. Sekali lagi kita berdoa kepada Allah SWT, semoga Allah berikan kita taufik, diberikan kemudahan untuk bisa menjadi ahli qiyamul lail. Ya, Allahumma amin.
Mudah-mudahan apa yang kita pelajari ini bermanfaat, terutama untuk kami yang menyampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf dan terima kasih atas kehadiran dan perhatiannya. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.